Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Victorinus Sidik Budianto. Saya adalah calon imam Keuskupan Agung Palembang. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Ismadi dan Ibu Veronica Rusmina. Pengalaman perjumpaan dengan imam di paroki saya membuat saya tertarik untuk menjadi imam. Dan saya ingin menjadi imam yang siap melayani dan setia taat dalam setiap tugas perutusan saya. Saya memiliki moto dari Injil Matius bab 28 ayat 20. Percayalah, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perkenalkan saya Frater Markus Trio Agustra, calon imam Keuskupan Agung Palembang. Saya berasal dari Paroki Sang Penebus Batu Putih, lahir di Batu Putih tanggal 1 Agustus 1996 dari pasangan Bapak Hubertus Salakis dan Ibu Maria Luise Raspina. Motivasi saya menjadi imam ingin membagikan sukacita dan kegembiraan kepada setiap mereka yang saya jumpai. Moto saya ialah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dari Filipi bab 4 ayat 13. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Sebastianus Wahyudi. Saya adalah calon imam Keuskupan Agung Palembang. Saya lahir di Boyolali 21 Januari 1991 dari pasangan almarhum Bapak Moladi dan Ibu Sudarti. Motivasi saya untuk menjadi imam adalah karena Allah sudah mengasihi saya dan menyelamatkan saya lewat pengalaman hidup yang saya alami. Maka saya akan menjadi imam yang mampu memberikan sukacita kepada setiap orang yang saya jumpai. Moto panggilan saya adalah bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan, dari 1 Samuel bab 3 ayat 10. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Betnadetus Aprilianto. Saya lahir di Lubuk Seberuk 9 April 1993. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Tugumulyo Oki. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yusuf Caryanto dan Ibu Maria Umiati. Motivasi panggilan saya adalah karena begitu besar kasih dan cinta Allah yang telah Tuhan berikan kepada saya, maka saya ingin membagikan kasih itu kepada orang-orang yang saya layani. Moto panggilan saya adalah setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dari Injil Lukas bab 9 ayat 62. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Frater Yohanes Gustiranda, calon imam Keuskupan Agung Palembang. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Ratu Rosario Payo Selinca, Kota Jambi. Saya anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Simon Domi dan Ibu Helina Susanti. Saya lahir di Jambi pada tanggal 31 Maret tahun 1997. Motivasi saya menjadi imam diosesan adalah ingin menjadi gembala yang dekat, berada bersama umat, berjalan bersama umat, dan merasakan hidup bersama umat. Moto panggilan saya adalah, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memeliharakan kepercayaannya kepadaku. Dari 2 Timotius ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo saudara-saudari terkasih, perkenalkan saya Frater Yohanes Siapril Purba SCY,
Saya adalah calon imam dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Saya lahir di Perawang 19 April 1998 dari pasangan Kartianus Purba dan Erdina Simbolon. Saya berasal dari paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang, Keuskupan Padang. Motivasi saya menjadi imam adalah ingin melayani banyak orang dari berbagai budaya dan latar belakang. Moto hidup saya adalah berbuah dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Franciscus Mujiono SCY. Saya adalah calon imam untuk Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SCY. Saya lahir di Pager Gading tanggal 3 Oktober 1996 dari pasangan Bapak Romulus Temon dan Ibu Yuliana Sriati. Saya berasal dari Paroki Kabar Gembira Kota Bumi. Moto saya untuk menjadi seorang imam adalah ingin menjadi gembala yang dapat menggembalakan umat dimanapun mereka berada. Dan moto saya adalah dari Yesaya 6 ayat 8, inilah aku, utuslah aku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan saya Frater Henrikus Suharyono SCY. Saya calon imam dari Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Saya lahir di Braja Gemilang 12 September 1997 dari pasangan Bapak Paulus Yamto dan Ibu Yulia Sugianti. Saya berasal dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono, Keuskupan Tanjung Karang. Motivasi saya menjadi imam SCY adalah karena saya digerakkan oleh hati Yesus yang senantiasa terbuka untuk melayani dan mencintai semua orang. Moto panggilan saya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari Filipi 4 ayat 13. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Frater Ignatius Bayu Lesmana SCY. Saya adalah calon imam dari Kongregasi SCY. Saya lahir di Tugu Mulyo Oki 5 Mei 1997 dari keluarga Bapak Martinus Samuri dan Ibu Mikael Satiem. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Tugu Mulyo Oki. Dan motivasi saya ingin menjadi seorang imam adalah saya ingin melayani umat dan gerejanya secara tulus dan total dan ingin membalas cinta kasih Allah. Dan pada saat ini moto panggilan saya adalah aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Galatia 2:20. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Frater Noftavianus Aldi Prayoga SCY. Saya adalah calon imam Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SCY. Saya lahir di Tulang Bawang 15 November 1997 dari pasangan Bapak Franciscus Saverius Delijo almarhum dan Ibu Anastasia Suparmiati. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Pekerja Tulang Bawang, Keuskupan Tanjung Karang. Motivasi panggilan saya adalah saya ingin membalas cinta kasih Tuhan yang besar dengan menjadi alat-alatnya. Dan moto panggilan saya adalah bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.
Aku rasa menderita walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah salibmu. Dalam hidupku selalu padamu ku rasa bahagia. Setiap hari ku lalui penuh syukur padamu, segalanya telah kau beri, hujan berkat melimpah. Ku kan tetap mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Ku serahkan segalanya di bawah salib-Mu. Dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa menggosok gigi di tengah malam, selamat pagi, berkah dalam. Nggak usah pakai cakep-cakepan. Selamat datang di Kapel Seminari Menengah Santo Paulus Palembang ini. Sebagaimana kita lihat dalam profil para frater yang akan ditabiskan, lihatlah di sana juga ditampilkan seperti kesebelasan yang baru dengan Monsinyur sebagai penjaga gawang. Hanya mengingatkan saja bahwa pengambilan gambar hanya dilakukan oleh para petugas dari Komsos Kapal dan Seminari dan yang telah ditunjuk oleh panitia. Lalu kemudian silahkan memastikan HP dalam kondisi silent sehingga kita bisa menjaga kekhusyukan upacara hari ini. Mari kita sambut prosesi petugas liturgi, para imam dan Bapak Uskup memasuki kapel ini. Kami undang untuk berdiri, kita awali perayaan Ekaristi hari ini.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama bersyukur atas karya Allah melalui saudara-saudara kita yang hari ini akan ditahbiskan menjadi diakon. Kita hendak memohonkan rahmat Allah untuk para calon diakon kita yang kita cintai ini, sungguh-sungguh menjadi orang-orang pilihan Allah sendiri, yakni menjadi pelayan-pelayan yang baik dan setia bagi kita umat beriman. Para calon diakon ini akan menerima tahbisan melalui penumpangan tangan dari Bapak Uskup terkasih kita. Maka marilah kita memohonkan kepada Allah agar Allah yang telah memulai karya dalam diri mereka berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini orang berdosa, dan marilah mohon belas kasihan-Nya supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengutus putra-Mu, Sang Imam Agung Abadi, menjadi penebus kami. Dan Engkau berkenan memanggil dan memilih saudara-saudara kami ini untuk melayani umat-Mu sebagai diakon. Limpahkanlah rahmat-Mu agar mereka setia dalam menghayati dan melaksanakan jabatan mereka. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolos, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang.
Bapak Uskup, atas nama seluruh umat beriman, kami mohon saudara-saudara kami ini ditabiskan menjadi diakon. Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka, saudara-saudara ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara ini untuk ditabiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jika Anda pernah ke Tokyo di mana? Sayangnya saya belum pernah ke sana. Jika Anda pernah ke Tokyo, pasti familiar dengan patung anjing Hachiko. Tanyalah nanti kepada Romo Vijen jenis bagaimana itu. Di stasiun Shibuya, Hachiko adalah anjing jenis Akita. Tidak seperti milik Vijen. Tapi seperti apa saya juga tidak tahu. Hachiko adalah anjing jenis Akita yang menjadi simbol kesetiaan di Jepang. Setiap hari dia menunggu pemiliknya, Profesor Ueno, di depan stasiun setelah profesor itu pulang kerja. Namun sang profesor meninggal pada tahun 1925. Hachiko setelah tuannya meninggal tetap setia menunggunya di tempat yang sama selama hampir 10 tahun, hingga akhirnya dia pun meninggal dunia atau mati. Sekali lagi di sana pemerintah memasang patung Hachiko ini. Kisah sejenis ada di Edinburgh, Skotlandia, dengan anjing bernama Bobby. Di Argentina dengan anjing bernama Kapitan. Bahkan di Italia bukan anjing, tetapi kucing. Agak aneh juga, kucing bernama Toldo, yang setelah tuannya meninggal menungguinya sampai bertahun-tahun. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Hanya kalau kita melekat pada Kristus, Tuhan dan Tuan kita, kita akan berbuah. Lepas dari Kristus, pokok anggur kita, hidup kita layu, kering, tak berarti, dan tanpa buah, bahkan mati. Anjing saja, bahkan yang agak aneh, kucing saja, dapat setia. Masa kita tidak dapat? Kita punya nalar, kita tahu dan sadar. Dengan segala konsekuensinya, kita memilih jalan ini tanpa paksaan dari pihak manapun. Kita punya hati dan punya perasaan bahwa janji kesetiaan yang dikhianati akan menyakitkan dan membuat luka bagi diri kita sendiri maupun bagi Tuhan dan gerejanya. Sementara kesetiaan yang dihidupi dengan penuh semangat akan membuat Tuhan berkenan pada kita.
Lihatlah Matius 3, 17, 5, Markus 1, 11, Lukas 9, 35. Berkenan itu artinya menyenangkan bagi tuannya, membuat tuannya bangga. Kesetiaan itu akan membuat gereja dimuliakan, disuburkan, dan terberkati kehidupannya. Gereja tidak akan tercoreng malu, melainkan akan berani bersaksi sebagai terang dan garam dunia. Maka kesetiaan kita sesungguhnya berdimensi misi. Ketika kita setia, gereja akan tumbuh dan berkembang subur. Diakon dipanggil untuk menjadi pelayan yang setia, rendah hati, tulus ikhlas, dan penuh kasih, seperti dicontohkan oleh Tuhan dan Tuhan kita sendiri, Kristus. Diakon diharapkan untuk menjadi teladan dalam melayani, terutama bagi mereka yang lemah, miskin, dan terbuang, terlupakan. Pelayanan itu dan pelayan itu statusnya hamba di hadapan tuannya. Pelayanan hamba terhadap tuannya tak pernah boleh mengenal lelah. Hamba hanya boleh mendengar kata atau perintah tuannya dan melaksanakannya kapanpun, jam berapapun, dan dalam situasi apapun. Kadang-kadang bahkan Tuhan memerintah bukan dengan kata-kata, bisa jadi hanya dengan pandangan mata, bisa jadi hanya dengan gestur badan. Hamba harus dengan hatinya mengerti maksud tuannya dan segera mengerjakannya. Seorang hamba tidak mengenal istilah malas. Dia harus terengginas, cekatan, dan bekerja dengan tuntas. Hanya dengan begitu dia bisa menyenangkan, bisa membuat tuannya berkenan dan bangga. Kehambaan kita yang kita hidupi dengan setia pastilah akan membuat Kristus, Tuhan dan Tuhan kita tergerak hatinya. Bandingkan martabat, melainkan saudara-saudarinya. Matius 28:10. Martabat kita telah diangkat semartabat Kristus. Saudara-saudarinya berarti sama seperti dia. Adalah anak-anak Allah. Maka marilah kita setia kepada Allah, sama seperti Kristus setia kepada Bapa. Melekat padanya, kita akan berbuah. Anjing saja bisa setia pada tuannya, bahkan ketika tuannya absen. Yang aneh juga kucing. Mereka bisa setia, masa kita tidak bisa setia? Tuhan memberkati kita. Atas nama seluruh dunia, bersediakah saudara-saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya, dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya akan saudara-saudara terikan kepada umat, akan saudara-saudara terikan kepada umat.
Frater Bernardus Aprianto. Apakah saudara berjanji untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Frater Yohanes Gusti Randa, apakah saudara berjanji untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Iya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Frater Victorius Sidik Budianto. Budianto. Apakah saudara berjanji untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Frater Sebastianus Wahyudi, apakah saudara berjanji untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya juga. Amin. Setia pada hati nurani, teguh dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Kini saudara-saudara telah menjadi diakon. Terimalah Injil Yesus Kristus ini. Dan berusahalah supaya apa yang saudara-saudara bacakan, saudara-saudara percayai, yang saudara-saudara percayai, saudara-saudara ajarkan, dan saudara-saudara laksanakan. Damai Tuhan bersamamu.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, roti dan anggur ini kami persembahkan kepadamu sebagai lambang penyerahan diri kami kepadamu. Engkaulah yang menghendaki pelayanan para diakon di tengah umatmu. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah pengabdian para diakon pelayan umatmu ini, sehingga membawa buah berlimpah bagi seluruh umatmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberi kuasa atas segala ciptaan-Mu, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, Ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan sambil memuji. Karena semua karya-Mu yang agung, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jualah yang dimuliakan di surga dan di bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tanti-hentinya bernyanyi.
Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Semoga saudara-saudara yang baru saja menerima tabisan diakon selalu setia kepadamu dan bersemangat dalam pelayanan kepada umat-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes Harun Yuwono, Uskup Emeritus Aloysius Sudarso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Para imam, kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Hakim Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Sabda Kristus telah melimpahi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah nya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup ini, kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doakan doa tahun adas keempat tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Agung dan Maha Kasih. Keagunganmu pantas kami puji setiap dan Maha Kasih. Keagunganmu pantas kami puji di setiap masa. Dalam sepanjang sejarah kehidupan, kami ciptaanmu selalu ingin mengenal, dekat dan senantiasa mengharapkan kasih karuniamu. Hanya dalam Engkaulah kami hidup, berkembang dan mendapat jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman dari para leluhur kami, para utusanmu dan orang-orang saleh. Mereka telah mewariskan kekayaan rohani, meluhurkan namamu. Mereka menyelaraskan tutur dan tindakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Lewat pengalaman pribadi dan kelompok, mereka telah menemukan cara untuk memuliakan Dikau dan menghormati orang-orang suci-Mu. Kami kagum dengan cara hidup para pilihan-Mu, Yesus Putramu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, dan para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka telah mewariskan iman dan menginspirasi. Mereka guru iman dan mampu memberikan hormat yang pantas karena teladan dan doa-doa mereka yang sangat kami butuhkan. Tuhan Bapa kami, utuslah selalu Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar tidak tersesat oleh tawaran-tawaran dunia dan ajaran. Mampukanlah kami untuk bertindak bijak dan semakin rendah hati, sehingga mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga dengan berdevosi, iman dan terang yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala. Para kudus Allah, doakan. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan menyambut putra-Mu dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan hidup kami, karena dengan semakin bersatu dengan Dikau, kami semakin sanggup mengabdi Engkau secara nyata dalam tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Mohon tetap berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, sesaat lagi selesai sudah perayaan Ekaristi di mana kita rayakan dan kenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus
dan juga merayakan pentahbisan para diakon ini. Maka agar kita semua mampu meneruskan perayaan iman ini dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita hening sejenak menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan rahmat kebahagiaan atas saudara sekalian. Semoga saudara dan saudari sekalian dianugerahi dengan segala karunia yang perlu untuk hidup sehari-hari. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Dipersilahkan. Palembang punya tim bola Sriwijaya FC dan Sumsel United. Sekarang kita punya tim kesebelasan Diakon. Tetap kaptennya Diakon Dedi. Beliau duduk. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah ini kita akan santap siang bersama. Tempatnya ada di belakang kapel ini. Untuk keluarga nanti akan diarahkan oleh para petugas, ibu-ibu Juga para romo pendamping masa pastoral kami, mulai dari masa top dan masa penpas di tempat kami masing-masing. Secara khusus juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Petrus Haryanto SCY dan Romo bahwa hidup kami sungguh-sungguh harus melayani, sehingga umat juga merasakan kehadiran kami para imam diakon sebagai orang-orang yang melayani. Lalu tema yang lain berkaitan dengan bagaimana pelayan itu bukan hanya pelayan sosial, tetapi pelayan yang berakar dalam Kristus. Ini sesuatu yang sangat dalam juga tema yang kalian ambil ini, karena memang kita harus mendasarkan kehidupan kita dalam Kristus. Juga bukan pelayan yang hanya diam saja, yang statis, tetapi pelayan yang bertumbuh juga. Selalu bertumbuh jadi kepada banyak para diakon, tumbuhnya ke samping, tetapi sungguh tumbuh dalam iman, kasih, dan pelayanan itu. Dan sekali lagi, Kristus hendaknya menjadi dasar bagi hidup kita. Maka terima kasih kepada para diakon atas keterbukaan hatinya untuk menerima rahmat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan dan pelayan gerejanya. Dan semoga apa yang para diakon pilih, hayati, sungguh bagi kita semua juga menjadi semangat untuk hidup semakin melayani gereja dan melayani Allah, dan juga berakar tumbuh di dalam Kristus. Saya kira itu saja ungkapan kebanggaan dan harapan kami. Semoga sungguh menjadi peneguh bagi perjalanan para diakon dan juga kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Pergi ke lahat pakai baju batik, ibu-ibunya pakai kebaya. Karena sudah banyak nasihat baik, saya tidak menambah apa-apa. Silakan Romo EN mengatur bagaimana foto-foto dibuat.